Kalau misalkan dia karyawan tetap PKWTT yang bersangkutan di PHK, maka dia mendapatkan pesangon. Kalau PKWT-nya selesai atau berakhir, maka yang bersangkutan mendapatkan kompensasi. Secara konsep seperti ini. Kalau tetap mendapatkan pesangon, kalau PKWT atau kontrak mendapatkan kompensasi. Pada diskusi sebelumnya atau pada bahasan sebelumnya kita telah membahas atau membicarakan tentang apa itu yang dimaksud dengan hubungan kerja, yang dimana hubungan kerja itu berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pada diskusi kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu dari ketiga perjanjian kerja ya. Seperti yang kita tahu, perjanjian kerja itu secara garis besar bisa terbagi menjadi tiga, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerja harian. Pada kesempatan ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam praktek ketenaga kerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu kita sering menyebut dengan sebutan cukup dengan PKWT saja. Nah, PKWT dalam hubungan kerja pada umumnya bisa diterapkan terhadap tiga jenis pekerjaan. Satu, PKWT dapat diterapkan terhadap jenis pekerjaan berdasarkan jangka waktu. Berikutnya, PKWT dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berdasarkan selesainya pekerjaan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, PKWT dapat diterapkan terhadap pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Untuk PKWT yang diterapkan terhadap pekerjaan berdasarkan jangka waktu, sebagai contoh ini biasanya diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat musiman. Misalnya dalam momentum-momentum tertentu atau pada bulan-bulan tertentu biasanya tingkat konsumsi masyarakat untuk produk-produk makanan dan minuman dia akan mengalami kenaikan. Nah, lonjakan atau tingginya permintaan makanan dan minuman itu kan hanya terjadi di momentum-momentum bulan-bulan tertentu. Misalnya mendekati bulan puasa, maka tentu permintaan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman itu kan pasti meningkat. Nah, peningkatan permintaan makanan dan minuman itu bisa di PKWT, pelaksanaan pekerjaan itu bisa di PKWT atas dasar berdasarkan jangka waktu ini. Jadi jangka waktu terhadap produk musiman. Contoh yang lain, untuk PKWT berdasarkan jangka waktu ini juga seringkali diterapkan dalam kerjasama outsourcing atau kita sebut dengan alih daya. Nah, berapa lama waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang berkaitan dengan pelaksanaan PKWT berdasar jangka waktu ini? Undang-undang memberikan batasan waktu paling lama adalah 5 tahun. Nah, berikutnya untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan. PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan ini dapat diterapkan dalam proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan kontraktor. Nah, dalam kontraktor kita kan tidak bisa
dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi misalnya, kita tidak bisa memastikan bahwa suatu pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu setahun atau 2 tahun. Karena biasanya dalam pelaksanaan atau dalam teknis pelaksanaan pekerjaan dalam dunia konstruksi itu selalu ada katakanlah ada teknis yang kemudian mempengaruhi selesainya pekerjaan. Nah, dalam keadaan semacam itu, pekerjaan-pekerjaan konstruksi ini bisa diterapkan dengan PKWT atas dasar selesainya pekerjaan. Berapa lama waktu yang bisa diterapkan di sini? Undang-undang menyatakan bergantung kesepakatan. Jadi, katakanlah misalnya para pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja menyepakati selesainya PKWT berdasarnya pekerjaan ini itu katakanlah selama 2 tahun atau 1 tahun. Nah, ini bisa diterapkan. Dan ini biasanya juga disertai dengan kalimat yang bersifat opsional. 2 tahun, misalnya begini, 2 tahun, atau selesainya pekerjaan. Nah, kedua ini kemudian menjadi opsi. Mana yang lebih dulu terpenuhi. Kalau kemudian pelaksanaan pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu katakanlah 1,5 tahun, misalnya begitu, maka ya ini yang menjadi batas akhir selesainya perjanjian kerja. Atau sebaliknya, kalau kemudian pelaksanaan pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun, maka ini yang menjadi batas akhir selesainya hubungan kerja dalam bentuk PKWT ini. Berikutnya, PKWT berdasarkan atau PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap. PP 35 tahun 2021 memberikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan pekerjaan tidak tetap. Itu adalah pekerjaan yang volumenya berubah-berubah. Volumenya berubah. Artinya tidak menentu. Misalnya contoh pekerjaan seperti bongkar muat ya. Bongkar muat misalnya. Bongkar muat beras misalnya di gudang begitu. Itu kan tidak bisa dipastikan dalam 1 minggu ada berapa beras yang perlu dibongkar, dan ada berapa jumlah beras yang harus diturunkan dan seterusnya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang volumenya tidak bisa diprediksi seperti bongkar muat, ini bisa diterapkan terhadap pelaksanaan PKWT. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja atau PP 35 tahun 2021 memperbolehkan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap ini, selain dia bisa di PKWT, dia juga bisa di PKHL. PKH ya. Dulu kita menyebutnya dengan istilah PKHL, Perjanjian Kerja Harian Lepas. Tapi undang-undang, semenjak kita memiliki Undang-Undang Cipta Kerja atau PP 35 tahun 2021, penyebutan Perjanjian Kerja Harian Lepas cukup disebut dengan Perjanjian Kerja Harian atau kita singkat dengan PKH. Nah, ketika untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap ini diterapkan menggunakan jenis pekerjaan ini, perjanjian kerja harian, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk PKH. Untuk PKH, waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah 3 bulan dengan ketentuan dalam setiap bulannya tidak boleh melebihi waktu 20 hari. Artinya maksimal 20 hari. Nah, kalau misalkan satu bulannya 20 hari, maka per minggunya paling tidak 5 hari kerja ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian ini terlanggar, katakanlah dalam
dalam 1 bulannya kemudian ada yang melebihi 20 hari, katakanlah 22 hari misalnya. Kalau demikian, maka PKH ini demi hukum menjadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau kita sebut dengan karyawan tetap. Nah, secara skema ini adalah skema sederhana. Secara detailnya bisa secara lebih terperinci bisa dilihat pada pasal 4 sampai dengan pasal 10 PP 35 tahun 2021. Pada ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 10 ini dijelaskan tentang skema yang berkaitan dengan PKWT. Yang saya gambarkan ini hanya secara garis besar. PKWT berdasar jangka waktu, berdasarkan selesainya pekerjaan, dan berdasarkan atau terhadap pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Berikutnya tentang apa perbedaan antara PKWT pada masa Undang-Undang 13 tahun 2003 atau sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, perbedaan PKWT antara pra dan pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja hanya kurang lebih terdapat 3 hal. Pertama tentang jangka waktu. PKWT pada masa sebelumnya atau pada saat Undang-Undang 13 tahun 2003 terdapat satu ketentuan dari Menteri Ketenagakerjaan yang kita sebut dengan Kepmen 100. Dalam Kepmen 100 tahun 2004, waktu yang diberikan atau waktu PKWT yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah 2 tahun. Nah, bagaimana kalau kemudian 2 tahun sudah selesai, maka undang-undang pada masa itu memperbolehkan pengusaha untuk melakukan perpanjangan 1 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan perpanjangan 1 tahun sudah selesai dan yang bersangkutan masih akan digunakan lagi misalnya, atau pekerja yang bersangkutan masih akan diperjanjikan lagi, dipakai lagi misalnya. Maka undang-undang pada masa itu memberikan kesempatan yang disebut dengan pembaharuan, paling lama juga 2 tahun. Dengan ketentuan 30 hari sebelum pembaharuan dimulai, itu tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang bersangkutan. Jadi secara keseluruhan, jangka waktu yang diperbolehkan atau yang diterapkan untuk PKWT sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga sebenarnya adalah 5 tahun. Pertama 2 tahun, kemudian perpanjangan 1 tahun, lalu pembaharuan 2 tahun. Secara jumlah sebenarnya sama dengan waktu yang disebutkan untuk PKWT setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembedanya hanya pada ketentuan sebelumnya itu ada rincian, katakanlah 2 tahun, 1 tahun perpanjangan, dan 2 tahun pembaruan. Kalau setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja langsung disebutkan 5 tahun. Kemudian perbedaan berikutnya adalah tentang adanya kompensasi. Apa itu kompensasi? Secara konsep kompensasi itu sama dengan konsep pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi secara sederhana, kalau misalkan dia karyawan tetap PKWTT yang bersangkutan di PHK, maka dia mendapatkan pesangon. Kalau PKWT-nya selesai atau berakhir, maka yang bersangkutan mendapatkan kompensasi. Secara konsep seperti ini. Kalau tetap mendapatkan pesangon, kalau PKWT atau kontrak mendapatkan kompensasi. Nah, kompensasi ini diberikan
diberikan pada saat berakhirnya PKWT, dan besaran kompensasi itu adalah untuk perjanjian kerja atau untuk PKWT dengan masa berlaku 1 tahun, maka besaran kompensasinya adalah 1 bulan. Contoh, katakanlah saya misalnya, saya kerja di satu perusahaan, saya di PKWT selama 1 tahun, maka ketika PKWT itu berakhir, saya berhak atas kompensasi sebesar 1 bulan gaji atau 1 bulan upah, ada yang menyebutnya dengan istilah upah juga. Bagaimana kalau misalkan saya di PKWT selama 6 bulan? Nah, kalau 6 bulan maka perhitungan kompensasinya secara proporsional. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan saya di PKWT 6 bulan, maka cara menghitung kompensasinya adalah 6/12, ini hitungan setahun, dikalikan upah atau gaji. Di sini ketemu, katakanlah misalkan kalau kita merujuk pada UMK di Surabaya 4.300.000 misalnya, ini 4.300.000 katakan begitu, maka kurang lebih saya mendapatkan sekitar 2,4 jutaan misalnya begitu. Jadi intinya menghitung kompensasi itu sederhana, sama kayak kita menghitung THR. Kalau PKWT-nya 1 tahun maka 1 bulan, kalau misalkan kurang dari 1 tahun maka dihitung secara proporsional. Secara lebih lengkap perhitungan kompensasi ini bisa dipelajari lebih lanjut atau bisa dilihat di pasal 15 sampai dengan 17 PP 35 tahun 2021. Waktu organisasi. Oke. Jadi secara garis besar sebenarnya pembeda antara PKWT dengan pembeda PKWT antara sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu 2 hal ini. Bagaimana kalau misalkan PKWT itu terjadi di perusahaan outsourcing? Maka ketika PKWT itu diterapkan di perusahaan outsourcing, maka selain ini jangka waktu dan kompensasi, juga ada ketentuan baru yang disebut dengan jaminan keberlangsungan bekerja. Jadi PKWT setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kalau itu diterapkan di perusahaan manufaktur, maka ini saja yang baru. Tapi kalau kemudian itu diterapkan di perusahaan outsourcing atau di ahli daya, maka ada tambahan ketentuan yang baru, ada tambahan tentang jaminan keberlangsungan bekerja. Apa itu jaminan keberlangsungan bekerja? Jaminan keberlangsungan bekerja itu termuat atau diatur di dalam PKWT antara perusahaan outsourcing dengan si pekerja, yang pada pokoknya mengatur bahwa jika terjadi pergantian perusahaan outsourcing, maka perusahaan outsourcing pengganti wajib memenuhi hak dan kewajiban atau kepentingan hukum dari pekerja yang bersangkutan. Sebagai contoh, katakanlah saya bekerja di perusahaan outsourcing PT A misalnya. Nah, dalam PKWT yang saya tanda tangani dengan PT A itu, maka wajib ada klausul ini, jaminan keberlangsungan bekerja. Nah, jika suatu saat karena satu dan lain hal kemudian PT outsourcing itu diganti oleh perusahaan lain, katakanlah diganti oleh PTB, maka PTB wajib bertanggung jawab terhadap hak dan kepentingan hukum
atau kewajiban hukum yang pernah saya lalui di perusahaan outsourcing sebelumnya atau di PTA itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian dalam PKWT yang saya tanda tangani dengan PTA, PT outsourcing itu, tidak terdapat klausula ini, tidak diatur tentang jaminan keberlangsungan bekerja, maka undang-undang mengatakan ketika jaminan keberlangsungan bekerja tidak diatur dalam PKWT, maka hak dan kewajiban hukum saya menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan atau perusahaan outsourcing PTA itu. Jadi secara sederhana, jaminan keberlangsungan bekerja adalah sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak keberlangsungan bekerja terhadap para pekerja. Jadi itu yang berkaitan dengan apa yang membedakan antara PKWT pada saat pada saat Undang-Undang 13 tahun 2003 dan setelah kita memiliki atau disahkannya Undang-Undang 11 tahun 2020. Hal lain yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan PKWT adalah tentang beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan, karena kalau kemudian itu tidak dilakukan oleh perusahaan, maka menurut undang-undang demi hukum PKWT itu menjadi PKWTT. Yang paling krusial adalah tentang satu pencatatan. Pencatatan pada Disnaker ke Disnaker setempat. Disnaker setempat. Jadi kalau misalkan saya tanda tangan PKWT dengan PTA di wilayah Kota Surabaya, maka PKWT itu wajib dicatatkan pada Disnaker Kota Surabaya dalam waktu 7 hari atau 5 hari. 7 hari ini jika offline, 5 hari jika online. Jadi kalau misalkan di dinas-dinas tertentu, di Disnaker tertentu sudah menerapkan sistem online, maka bisa diterapkan, maka pencatatan itu paling lama bisa dilakukan 5 hari. Tapi kalau kemudian sistem online masih belum diterapkan, maka pencatatan itu dilakukan paling lama 7 hari sejak ditandatangani. Kemudian hal lain yang menjadikan PKWT menjadi PKWTT selain faktor pencatatan ini juga karena pekerjaan yang kemudian di PKWT itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi jika pekerjaan itu bukan produk musiman, jika kemudian pekerjaan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan konstruksi seperti ini, nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut pada pasal 4 dengan pasal 10 PP 35 tahun 2021. Lalu jika pekerjaan itu merupakan pekerjaan tetap, maka PKWT itu menjadi PKWTT. Jadi intinya PKWT menjadi PKWTT satu karena PKWT tidak dicatatkan ke Disnaker setempat, kemudian yang kedua salah atau keliru melakukan PKWT atau menandatangani PKWT salah atau keliru objek pekerjaan PKWT. Oke. Jadi saya ulangi, terdapat dua keadaan di mana PKWT bisa menjadi PKWTT. Satu, karena PKWT tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Disnaker setempat. Yang kedua, karena perusahaan salah memberlakukan PKWT terhadap objek pekerjaan. Jadi ini
Kalau kemudian dia bukan pekerjaan yang bersifat musiman, kemudian dia pekerjaan tetap, maka itu tidak bisa di PKWT, dan kalau dipaksakan, maka PKWT itu menjadi PKWTT. Jadi itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan pada bahasan atau pada diskusi tentang PKWT ini. Jika terdapat pertanyaan atau mungkin ada koreksi terhadap bahasan ini, silakan bisa disampaikan pada kolom komentar, dan kita akan ketemu dalam diskusi-diskusi berikutnya atau video-video berikutnya dengan tema-tema ketenagakerjaan yang lain. Terima kasih dari kami, salam sehat dan wassalam.